Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Qala Allah ta'ala innal ladhina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alayhimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah wa lakum fiha ma tashtahi anfusukum wa lakum fiha ma tad'un nuzulan min ghafurir rahim. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila salihan wa qala innani minal muslimin. Wa qala sallallahu alaihi wasallam man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Amma ba'du. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kita adalah umat yang satu, ummatan wahidah, yang telah dibentuk melalui pengorbanan jiwa dan raga serta tetesan darah dan air mata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum. Upaya untuk membentuk umat yang kini telah tercerai-berai agar kembali menjadi ummatan wahidah dengan mendahulukan 3 perkara daripada yang 8 perkara. Allah Subhanahu wa ta'ala firmankan, qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iqtaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakinu taradawnaha ahabba ilaykum minallahi wa rasulihi wa jihadin fi sabilihi fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amri. Katakanlah, jika bapak-bapakmu, anak-anakmu, saudara-saudaramu, istri-istrimu, keluargamu, kekayaan yang kamu usahakan, perniagaan yang kamu khawatirkan kerugiannya, dan rumah-rumah tempat kediamanmu yang kamu sukai lebih kamu cintai daripada Allah dan Rasulnya dan berjihad di jalannya, fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi'amrih, maka tunggulah keputusan Allah. Wallahu la yahdil qaumal fasiqin.
dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang fasik. Quran Surah At-Taubah ayat 24. Islam adalah rahmat bagi seluruh alam, rahmatan lil alamin. Oleh karena itu, umat ini harus bergerak ke seluruh alam sebagaimana matahari bergerak dari arah timur ke barat sehingga menyinari seluruh alam. Jika tidak, maka tidak akan menyebarkan rahmat. Di dunia ini Allah Subhanahu wa taala memberikan dua perkara kepada manusia berupa kewajiban dan tanggung jawab. Ibadah dan khalifah adalah kewajiban sebagai hamba Allah, sedangkan tanggung jawab dakwah adalah tugas sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibarat seorang pelayan toko, kewajibannya adalah datang tepat pada waktunya dan mengenakan pakaian seragam, sedang tanggung jawabnya adalah melayani para pembeli dan menawarkan barang dagangannya. Jika dia hanya datang ke toko lalu duduk-duduk melihat suasana dan keadaan toko, maka dia akan dipecat. Begitupun seorang polisi lalu lintas, kewajibannya memakai seragam, datang ke kantor tepat waktu dan mengikuti apel pagi, sedangkan tanggung jawabnya adalah mengatur kendaraan di jalan. Walaupun ia telah melaksanakan kewajibannya, tetapi jika tanggung jawabnya tidak ditunaikan, maka akan terjadi kecelakaan, baik disengaja maupun tidak. Kendaraan saling bertabrakan atau jalanan macet, akhirnya dia akan mendapat sanksi atau bahkan akan dipecat. Tanggung jawab sebagai umat saat ini telah ditinggalkan, sehingga orang-orang saling bertabrakan antara tetangga dengan tetangga, suami dengan istri, anak dengan orang tua, bahkan diri kita sendiri menabrak orang lain. Nafsu dan akal pikiran manusia telah menguasai hati nuraninya agar menganiaya dirinya sendiri, sehingga hanya bisa meratapi nasib yang malang, menggunjing, menghujat, mencari kambing hitam. Karena tidak menemukan kambing hitam, akhirnya lingkungan dikambing hitamkan, lingkungan dihujat, dimaki, lalu dibakar. Rasulullah SAW memberikan peringatan, "Idza 'azzamat ummatid dunya," apabila umatku telah mengagung-agungkan dunia, "nuzi'at minha haibatul Islam," maka akan dijabutlah kehebatan Islam ini. Wa idza turikatil amru bil ma'ruf, dan apabila yang amar ma'ruf telah ditinggalkan, wan nahyu 'anil munkar, amar ma'ruf dan nahi munkar telah ditinggalkan, hurimat alaihim barakatul wahyi, maka diharamkan pada mereka keberkahan wahyu. Wa idza tasabat ummati, dan apabila umatku telah saling mencaci, umatku telah saling memaki, saqatat min ainillah, maka jatuhlah ia dari pandangan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadis riwayat Imam Hakim dan At-Tirmidzi dalam kitab Durrul Mansur. Awal kehancuran kesatuan umat ini apabila orang-orang telah mulai hidup secara infiradiyah, hidup secara individu, tidak lagi mengutamakan kehidupan ijtimaiyah atau berjamaah, masing-masing membuat kelompok, masing-masing membuat kumpulan. Petani membuat perkumpulan para petani,
umat terkotak-kotak. Tanda kasih sayang Allah Subhanahu wa taala adalah dengan memberikan nikmat agama kepada hambanya. Dengan nikmat agama manusia akan mendapatkan kebahagiaan dan kesuksesan di dunia dan di akhirat. 124.000 orang nabi dan 313 rasul diutus hanya untuk mendakwahkan agama kepada manusia. Setiap nabi dan rasul terdahulu diutus hanya untuk satu kaum saja dalam kurun waktu tertentu dan terbatas hingga digantikan oleh nabi berikutnya. Akan tetapi Rasulullah SAW sebagai nabi terakhir diutus untuk seluruh umat manusia hingga hari kiamat, padahal beliau hanya berusia 63 tahun. Maka siapakah yang bertanggung jawab mengemban risalah kenabian ini sampai hari kiamat? Allah Subhanahu wa taala telah memuliakan umat ini untuk melanjutkan tugas tersebut. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yazadu min ummati ummatun qa'imatun bi amrillah." Akan selalu ada dari kalangan umatku orang-orang yang menegakkan agama Allah. La yadurruhum man khazalahum. Mereka tidak takut akan hinaan dan penentangan orang-orang yang menghina dan menentang mereka. Wala man khalafahum, dan orang-orang yang menentang mereka. Hatta ya'ti Allahu bi amrin, hatta ya'ti amrullah. Mereka tetap menegakkan agama Allah sehingga datang keputusan Allah, yakni pada hari kiamat. Wahum ala dzalik, sedang mereka masih tetap dalam keadaan demikian. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Muawiyah radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Di kalangan umatku akan selalu ada jamaah yang menegakkan kebenaran di muka bumi ini sampai mati pun keadaannya tetap demikian istiqamah. Mereka dalam keadaan terpojok dan tanpa bantuan pihak lain, tanpa memperhatikan kerugian diri sendiri, yaitu tidak peduli dengan perkembangan zaman, apakah orang-orang mendukung ataupun menentangnya." Dikutip dalam kitab Al-Mishkat. Dalam riwayat lain Rasulullah SAW bersabda, "Di kalangan umatku akan selalu muncul jamaah yang mendapat pertolongan Allah Subhanahu wa taala, bahkan kawan-kawan mereka tidak peduli dan kerugian tidak mempengaruhi mereka." Dari Ibrahim bin Abdurrahman rahmatullah radhiyallahu an bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Pada setiap zaman akan datang ahli ilmu, yakni ulama yang menerangkan secara jelas kebenaran dan membongkar kebatilan serta menyapu kebatilan dan kebohongan sampai bersih." Hadis riwayat Imam Baihaqi. Hendaknya meyakini dan mengambil keputusan bahwa kita adalah naib wakil Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala akan memberi kepahaman sesuai dengan usaha seseorang. Seorang dokter mempunyai mijas kepribadian bahwa kerja dan profesi saya adalah dokter. Sejauh mana ia bekerja untuk hal itu, maka sebanyak itu pula ia akan mendapatkan manfaat. Demikian pula jika seseorang mengambil kerja Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai profesinya. Setiap gelar adalah jabatan dan setiap jabatan adalah kerja. Maka tanamkan dalam diri kita bahwa kerja Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah kerja yang sangat besar dan mulia, sehingga para nabi terdahulu pernah memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar menjadi umat akhir zaman. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Akan ada di kalangan umatku yang terakhir
yang akan mendapatkan pahala sebagaimana umatku pada generasi awal. Mereka akan menyeru kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran, dan akan berperang terhadap kaum yang mendapatkan fitnah. Hadis riwayat Imam Baihaqi. Maka patutlah kita bersyukur kepada Allah SWT yang telah menjadikan diri kita sebagai umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, padahal kita tidak pernah memohon menjadi umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang dimaksud dengan umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah seluruh manusia yang lahir sejak beliau diangkat menjadi nabi hingga bayi yang terakhir. Maka hadirkan perasaan bahwa kita adalah umat Nabi. Umat ini bertanggung jawab untuk meneruskan usaha dakwah kenabian serta membuat umat ini kepada usaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya, pada setiap saat dan keadaan serta di mana saja, hendaknya senantiasa merasa sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mempunyai fikir, tugas dan tanggung jawab yang sama. Demikianlah muzakarah umat Nabi. Mudah-mudahan kita digolongkan dan dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dapat meneruskan kerja kenabian ini menjadi Allah pilih menjadi orang-orang yang tergolong dalam meneruskan usaha dakwah kenabian, dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan muzakarah ini membawa manfaat pada diri kita, dan mudah-mudahan bermanfaat kepada kaum muslimin. Mari kita tutup dengan doa kifarah majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.